Halo anak-anak, apa kabar? Berjumpa kembali dengan saya di sini dalam proses pembelajaran daring matematika. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas terkait dengan median data berkelompok. Sekarang kita lanjutkan kembali dengan membahas terkait dengan modus data berkelompok. Untuk modus, sebelumnya kita sudah pernah membahas terkait dengan modus data tunggal. Jadi kita ingat kembali, modus itu merupakan data yang paling sering muncul atau data dengan frekuensi yang terbesar. Jadi dalam hal ini, untuk menentukan modus data berkelompok, kalian cukup melihat frekuensi terbesar pada kelas intervalnya. Nah, adapun langkah-langkah dalam menentukan modus dari suatu data distribusi frekuensi, yang pertama, kalian harus bisa menentukan letak modusnya. Letak modus ini kalian hanya perlu lihat dari frekuensi yang terbesar. Jadi cek nanti dari tabel distribusi frekuensi mana frekuensi yang paling besar. Berikutnya, tentukan panjang kelas. Panjang kelas ini sudah kita bahas berulang-ulang. Untuk berikutnya lagi, tentukan tepi bawah kelas modus. Ini juga sudah pernah kita bahas. Dan selanjutnya adalah tentukanlah D1. D1 ini merupakan selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi yang di atasnya. Jadi jika kalian sudah menemukan di mana posisi modusnya atau letak modusnya, tinggal kalian menentukan D1 dengan cara mengurangkan frekuensi kelas modus dengan frekuensi yang di atasnya. Kita akan nanti bahas. Berikutnya, menentukan D2. D2 ini merupakan selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi di bawahnya. Sama juga dengan D1 kita akan nanti bahas. Nah, setelah ketemu semua yang kita perlukan dalam menentukan modus, kita akan cari modus dengan cara modus sama dengan tepi bawah tambah D1 per D1 tambah D2 dikalikan dengan panjang kelas. Sudah, itu yang kita perlukan. Sekarang satu contoh. Tentukanlah modus dari tabel distribusi frekuensi berikut. Frekuensinya ini nilainya sekian dengan interval dan frekuensi. Nah, sekarang langkah pertama adalah tentukan letak modus dengan menggunakan atau dengan mencari frekuensi yang terbesar. Sekarang kalian lihat berapa frekuensi yang terbesar dari tabel distribusi yang ada di depan. Atau dari tabel distribusi ini. Berapa frekuensi yang terbesar? Ya, benar. 15. Jadi, kelas modus itu ada pada kelas interval ke-4. Yang sini. Kelas modusnya. Pada kelas interval yang keempat. Nah, berikutnya. Sudah ketemu panjang kelas. Panjang kelas caranya sama seperti yang pertemuan berikut sebelumnya. Panjang kelas itu dicari dengan mengecek berapa banyak angka pada nilai atau kelas interval. Kita cek pada ini, 10 sampai 15. Berapa? 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ada 6, ada 6 angka. Berarti panjang kelasnya adalah 6. Nah, sekarang tepi bawah. Masih ingat gimana cara menentukan tepi bawah kelas modusnya atau tepi bawahnya? Tepi bawah? Ya, benar. Tepi bawah itu dicari dengan cara mengurangkan batas bawah dengan 0,5. Jadi, kelas modusnya adalah di sini, sehingga tepi bawahnya dicari dengan gimana? Ya, 28 dikurangi 0,5. Atau ini akan sama dengan 27,5. Berikutnya, menentukan D1. D1 itu adalah selisih kelas modus dengan frekuensi yang di atasnya. Frekuensi kelas modusnya berapa? Yang paling besar frekuensinya 15. Berarti 15. Berarti ini 15 dikurangi frekuensi di atasnya. Frekuensi di atas dari kelas modus yang mana? Frekuensi yang di atasnya adalah 10. Tapi ini bukan kumulatifnya ya, hanya yang di atasnya saja. Berarti selisih antara frekuensi
kelas modus dengan frekuensi yang di atasnya. Sehingga ini akan menjadi 5 dikurangi dengan 10. Sama dengan 5. Selanjutnya, D2. D2 itu adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi di bawahnya. Frekuensi kelas modus adalah 15. Frekuensi di bawahnya berapa? Kelas modus di bawahnya adalah 5. 5. Maka ini akan menjadi 10. Udah, berarti kita sudah menemukan letak modusnya, sudah menemukan panjang kelas, sudah menemukan tepi bawah, D1, D2. Sekarang kita lanjut mencari modusnya. Nah, ini modus, kita copy dulu, kita akan cari. Modus adalah sama dengan tepi bawah tambah D1 per D1 tambah D2 dikalikan dengan panjang kelas. Tepi bawahnya berapa? Tepi bawahnya adalah 27,5. D1-nya adalah 5, tinggal kita ganti saja. Terus D1-nya ini adalah 5 juga. D2-nya adalah 10. Panjang kelasnya berapa? Ya, 6. Panjang kelasnya 6. Berikutnya, kita operasikan. Kita tulis 27,5. D1-nya 5. Kita tulis kembali. 5 tambah 10 adalah 15. 15. Ini 6. Sekarang, tinggal kalian operasikan kembali. Bisa kalian langsung 5 bagi 15 baru dikalikan 6. Berikutnya bisa langsung kalian lakukan 5 kali 6 dibagi 15 atau sederhanakan 6 dengan 15. Jadi kalian bisa lihat mana yang lebih mudah dulu. Sekarang kita buat lagi. Kita akan kalikan 5 dengan 6. 5 dengan 6 ini hasilnya adalah 30. Berarti ini akan menjadi 30 bagi 12. Benar kan? 5 kali 6, 30 bagi 12. Kita cek lagi. 27,5 ditambahkan 30 bagi 15 itu adalah 2. Sehingga terakhir kita dapatkan modusnya adalah 27,5 tambah 2 adalah 29,5. Nah, berarti itu modusnya. Jadi, silahkan dipelajari dan dipahami bagaimana cara menentukan modus suatu data berkelompok. Di sini Pak ulangi, langkah-langkah dalam pengertian modus biar kalian lebih paham. Yang pertama, kalian harus menentukan letak modusnya terlebih dahulu. Berikutnya, tentukan panjang kelas. Berikutnya, tentukan TB. Selanjutnya, tentukan D1. D1 ini merupakan selisih kelas modus dengan frekuensi yang di atasnya. Dan berikutnya tentukan D2. D2 ini merupakan selisih kelas modus dengan frekuensi yang di bawahnya. Selanjutnya diproses dengan modus sama dengan tepi bawah tambah D1 per D1 tambah D2 dikalikan dengan Pi. Silakan dipahami. Nanti jika ada pertanyaan terkait dengan kelas modus, silakan bisa langsung hubungi saya sendiri atau bisa cari di Google. Itu ada banyak sekali materi terkait dengan data berkelompok. Baik, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini terkait dengan modus data berkelompok. Pertemuan berikutnya kita akan bahas kembali tentang data berkelompok dengan materi yang berbeda lagi. Sudah? Kita akhiri. Om Santi Santi.